kali ini kita akan mempelajari model pembelajaran bagian 2, yaitu berjudul kelompok model pengolahan informasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya sendiri adalah kita nanti mampu menjelaskan apa sih model pembelajaran pengolahan informasi, kemudian kita mampu menjelaskan jenis-jenis dari model pembelajaran pengolahan informasi. Kemudian yang terakhir, kita mampu menjelaskan langkah-langkah pembelajaran setiap model pengolahan informasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri dari model pembelajaran pengolahan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan siswa melalui proses pembelajaran ya, beberapa model pembelajaran tentang pengolahan informasi nanti. Nah, untuk jenis-jenis model pembelajaran pengolahan informasi di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada berpikir induktif, kemudian yang kedua pencapaian konsep, ketiga memorisasi, keempat advanced organizer, kelima penelitian ilmiah, keenam inquiry training, dan yang terakhir adalah synaptics. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian model yang pertama, yaitu berpikir induktif. Nah, pengertian dari model ini adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi ya. Jadi strategi ini dikembangkan oleh Joyce-Well dan Colhoun yang terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama adalah pembentukan konsep. Jadi dari beberapa hal, peristiwa atau fenomena-fenomena jadi dihubungkan dengan konsep ya, dengan konsep yang ada. Jadi dari fenomena yang terjadi, bagaimana hubungannya dengan konsep yang sudah terbentuk. Ya, kita cari hubungannya dan perbandingannya. Kemudian kedua dari interpretasi data. Jadi dari data-data yang ada, yang ditemukan, diinterpretasikan, ya, dijabarkan, dideskripsikan. Kemudian seperti apa? Ditarik kesimpulannya. Kemudian dari aplikasi prinsip, kita menerapkan beberapa hal, prinsip-prinsip yang ada kita laksanakan. Kemudian kita apa yang dapat kita inferensikan atau apa yang dapat kita simpulkan dari pengaplikasian beberapa prinsip yang ada. Kemudian kita masuk kepada model berikutnya, yaitu pencapaian konsep. Nah, pengertian dari model ini adalah dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Di sini terdiri dari 3 tahapan, ada presentasi data dan identifikasi konsep yang untuk tahapan pertama. Jadi di sini guru harus bisa memberikan atau mempresentasikan contoh-contoh ya terkait konsep-konsep, kemudian di peristiwa yang ada, fakta di lingkungan yang ada itu seperti apa. Kemudian kedua, siswa membandingkan ciri positif dan negatif dari contoh-contoh. Nah, ketiga, siswa menyimpulkan dan menguji hipotesis. Jadi di dalam sebuah peristiwa yang ada dugaan-dugaan. Jadi kira-kira penyebabnya apa dan apa. Ya, dapat dijelaskan seperti yang kalau saat ini terjadi wabah corona disebabkan oleh apa, ya kan? Bisa menularnya diakibatkan oleh apa? Banyak hal-hal yang bisa dijadikan hipotesis. Kemudian siswa menyimpulkan kemudian siswa memberikan arti sesuai dengan ciri-ciri esensial. Jadi harus tepat ya ciri-cirinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tahapan kedua yaitu menguji pencapaian konsep. Jadi langkahnya adalah siswa mengidentifikasi tambahan contoh ya, adakah contoh lainnya. Kemudian guru mengkonfirmasi hipotesis. Jadi dari contoh itu bisa diambil hipotesisnya seperti apa. Tahapan ketiga adalah menganalisis kemampuan strategis. Di sini siswa mendeskripsikan pikiran mereka ya. Kemudian siswa mendiskusikan hipotesis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan hipotesis. Jadi menurut pendapat siswa tadi seperti apa, kemudian jawabannya seperti apa, hipotesisnya seperti apa ya. Kemudian yang terakhir adalah mendiskusikan bentuk dan jumlah hipotesis. Jadi kira-kira dari sekian banyak hal ya jawaban, mana yang lebih mendominasi dan mana yang lebih mendekati. Nah, tidak lupa ya dalam pencapaian konsep ini tentunya apa yang sudah kita ambil hipotesis atau jawaban-jawaban apa itu perlu
terlibat atau terhubung dengan literatur atau konsep yang ada pada materi ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah peristiwa atau jawaban ataupun contoh-contoh, kita tidak terlepas dari literatur, apakah sesuai dengan konsep yang ada atau menimbulkan konsep yang baru. Nah, itu ya dalam capaian konsep. Model yang berikutnya adalah memorisasi. Jadi di sini pengertian memorisasi sendiri adalah model untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi. Jadi tahapannya terdiri mencermati materi ya, berarti kita baca ya seperti apa materinya, kemudian mengembangkan hubungan. Terus contoh-contohnya terkait materi ini seperti apa? Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan materi ini seperti apa. Kemudian mengembangkan sensory image ya. Oh iya, image itu artinya gambaran, bisa berupa peristiwa ya yang pernah kita lihat, yang pernah kita temukan atau seperti apa. Kemudian melatih recall. Melatih recall di sini adalah setelah kita mengembangkan sensory image tadi yang di atas, kita artinya pada suatu saat atau beberapa pertemuan berikutnya kita bisa mempertanyakan kembali atau menyampaikan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang berikutnya adalah model pengolahan informasi advanced organizers. Jadi, model ini adalah suatu cara belajar untuk memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada pada pembelajaran. Jadi, dalam suatu proses pembelajaran perlu adanya saling mengkaitkan antara hal-hal yang sudah kita pelajari dengan hal-hal yang baru kita pelajari. Di sini gunanya apa? Untuk tadi ya, memorisasi untuk meningkatkan inquiry itu sangat penting sekali ya. Jadi sebagai proses pengalaman ya, sebagai proses pengalaman yang bisa dipakai untuk saling mengkaitkan atau menjawab terkait pengetahuan yang baru didapat atau permasalahan yang baru didapat. Adapun tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam model pembelajaran ini adalah panduan pembelajaran. Di sini sebagai seorang pendidik, maka kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Dalam setiap proses pembelajaran kita diawali dengan apa sih manfaatnya ketika kita mempelajari materi hari ini. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, mempresentasikan panduan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyusun susunan logis materi. Ini sangat penting dalam advanced organizers. Artinya antara materi yang pertama, kedua, dan berikutnya disusun secara baik. Agar apa? Ya itu tadi, agar bisa diterima oleh peserta didik secara baik ya. Jadi kalau seandainya urutan yang terakhir disampaikan di awal, itu sangatlah tidak masuk akal. Jadi informasi yang nanti disampaikan membuat siswa bingung nantinya. Kemudian yang tahapan kedua adalah menjelaskan materi dan tugas-tugas pembelajaran. Di sini pendidik menjelaskan materi pembelajaran, kemudian perlu adanya membangkitkan perhatian siswa ya dengan teknik-teknik yang kita lihat siswanya itu seperti apa, maka kita tidak perlu monoton ya, membuat pasif siswa tidak perlu. Jadi kita boleh tambahkan beberapa teknik untuk membuat mereka lebih semangat, gembira, boleh silahkan. Kemudian mengatur secara eksplisit tugas-tugas. Jadi ketika nanti materi sudah disampaikan, siswa harus ngapain pada saat materi disampaikan. Jadi tidak begitu saja dibiarkan kita yang lebih aktif, tidak. Tapi siswa diminta untuk melakukan apa. Kemudian menyusun susunan logis materi pembelajaran. Nah, tahapan yang ketiga adalah memperkokoh pengorganisasian kognitif. Ini artinya adalah kognitif lebih kepada pengetahuan ya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menggunakan prinsip-prinsip secara terintegrasi. Jadi apa konsep utamanya, prinsipnya seperti apa, itu harus tersusun juga rapi. Kemudian meningkatkan keaktifan pembelajaran, mengembangkan pendekatan kritis materi pembelajaran. Jadi di dalam model pembelajaran advanced organizers ini sangat dituntut untuk kepada guru untuk lebih menyusun materi secara baik yang nantinya bisa diterima oleh siswa. Kemudian perlu adanya saling mengaitkan antara informasi yang lalu yang sudah kita sampaikan kepada informasi yang baru diterima saat ini. Agar apa? Agar siswa dapat memahami, oh ternyata seperti itu peristiwanya, oh ternyata materi ini seperti ini. Berikutnya adalah model
penelitian ilmiah. Jadi pengertian model penelitian ilmiah ini adalah model yang mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah melalui suatu penelitian. Tahapannya adalah menyajikan area penelitian kepada siswa, siswa merumuskan masalah, siswa mengidentifikasi masalah dalam kegiatan penelitian, kemudian siswa menemukan cara-cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Jadi jika suatu pembelajaran menuntut adanya sebuah penelitian ya, maka perlu bagi siswa ya untuk melakukan penelitian ya terkait apa sih penyelesaian dari permasalahan ini. Kalau di dalam biologi mungkin bisa salah satu contohnya adalah tentang pertumbuhan tanaman ya. Jadi siswa diminta untuk bagaimana sih supaya tanaman ini tumbuh subur. Maka di sini siswa diminta untuk mencari informasi terlebih dahulu untuk bagaimana ya tanaman ini terkait sifat, ciri dan segala macam. Nah, seperti itu contohnya. Semoga bisa dapat dipahami. Kemudian inquiry training. Inquiry training di sini adalah model yang mengajarkan siswa pada suatu proses dalam rangka mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena khusus. Jadi di sini tahapannya terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, mempertentangkan suatu masalah. Ya, jadi di sini ada sebuah masalah yang diberikan guru, kira-kira antara yang satu dengan yang satu masalah. Jadi ada sekian masalah yang saling terkait. Jadi itu seperti apa. Kemudian siswa diminta untuk melakukan pengumpulan data serta melakukan klarifikasi ya terkait hal yang satu dengan yang lainnya. Kemudian siswa menguji hipotesis, artinya di dalam sebuah permasalahan tentu ada jawaban-jawaban sementara kenapa bisa terjadi masalah tersebut. Jadi di sini siswa menguji jawaban-jawaban sementara yang dimunculkan sebelum melakukan pengumpulan data. Kemudian yang keempat, siswa mengorganisasikan data di sini ya. Jadi menyusun ya data-data mana saja yang tepat terkait permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah siswa melakukan analisis strategi inquiry. Jadi di sini diminta benar-benar siswa itu berpikir secara logis terkait permasalahan ini dan mengembangkan data-data terkait jawaban hipotesis yang baik terkait permasalahan ini yang efektif yang mana. Kemudian masuk kepada model yang terakhir yaitu adalah synectics. Jadi pengertian dari synectics di sini ya, model pembelajaran synectics di sini adalah salah satu model pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan kreativitas. Jadi di sini dituntut kreativitas. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, guru menugaskan siswa untuk mendeskripsikan situasi yang ada sekarang. Jadi kalau sekarang ini lagi musim terkena wabah pandemi corona. Jadi siswa diminta untuk menjabarkan sekarang kondisi kita seperti apa. Kemudian siswa mengembangkan berbagai analogi, ya, analogi hal-hal yang logis, mendeskripsikan, menjelaskan, ya, seperti apa permasalahan yang ada pada pandemi sekarang ini. Kemudian siswa menjadi bagian analogis. Jadi menurutmu kita ini kan sebagai contoh apa yang kita lakukan selama ini terkait permasalahan yang ada ya, wabah corona contohnya tadi ya. Kemudian siswa mengembangkan deskripsi-deskripsi, siswa menyimpulkan dan menentukan analogi tidak langsung lainnya. Jadi siswa boleh melihat peristiwa yang lain ya disampaikan ya, analogi lainnya berarti apa yang dia lihat tetapi tidak dialaminya boleh disampaikan kepada teman-teman atau peserta didik lainnya. Di sini guru mengarahkan agar siswa kembali pada tugas dan menggunakan analogi terakhir dengan menggunakan pengalaman sinektik. Jadi ketika nanti contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang telah mereka sebutkan, kita kembali kepada pertanyaan awal. Nah, guru harus kembali kepada pertanyaan awal. Jadi jawabannya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan terkait materi kali ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya ucapkan terima kasih.